buku apa itu Di? Ini buku investor. Isinya itu tentang saham-saham. Soalnya aku kurang paham gitu sama saham. Kalian tahu nggak? Aku nggak tahu. Ilham tahu nggak? Ngomongin saham ya, Ilham kan pernah dengar ya beritanya itu setelah Joe Biden naik menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-46, harga saham di seluruh dunia naik enggak secara serentak. Emang iya, kok bisa? Iya, soalnya pasar saham itu sangat suka sama kepastian dan kestabilan, dan sangat benci itu sama ketidakpastian sama konflik. Oh iya, aku pernah dengar tuh. Soalnya kan pada tahun 2018 tuh saham itu pernah anjlok gara-gara ada konflik perdagangan antara Amerika sama Cina, jadinya berpengaruh banget ya. Terus apa yang terjadi ketika dunia diliputi oleh potensi konflik kayak gitu? Waktu pas adanya konflik itu banyak investor yang narik saham-sahamnya dari saham Indonesia. Contohnya itu waktu pas awal tahun 2020, tepatnya bulan Maret, rupiah itu sempat anjlok sampai 17.000 loh per $1. Terus harga emas juga sampai melonjak sampai 1 juta. Itu kenapa waktu pas adanya konflik banyak yang beralih ke emas sama dolar. Oh begitu, amazing ya. Iya gitu. Oke. Oh iya, case mengenai modal asing. Ternyata Indonesia itu punya utang gede banget ya di luar negeri. Emang iya, kalian tau gak sih, lebih dari 90% negara di dunia ini punya utang, termasuk negara yang dianggap kita itu mampu atau nggak maju. Dia itu punya utang kayak Amerika, Cina, terus juga Inggris, Kanada. Mereka tuh punya utang untuk ya gitu, punya utang buat perekonomian dia selanjutnya, pengembangannya gitu. Terus ada nggak negara itu yang satu negara atau berapa gitu yang nggak ngutang? Ada negara yang nggak ngutang itu, tapi jumlahnya dikit banget. Kayak Brunei Darussalam, Andorra sama Vatikan. Terus kalau ada negara maju yang ngutang, nah yang ngutangin dianya itu siapa? Nah jadi gini ya, utang dalam skala negara beda sama utang kayak kita masyarakat ya. Utang kayak masyarakat itu karena kebutuhan, karena keinginan, misalnya karena kepepet gitu, misalnya buat kebutuhan kita sehari-hari. Terus kalau misalnya utang dalam skala negara itu contohnya misalnya kayak utang itu dialokasikan sebagai hal yang produktif. Jadi setiap negara itu boleh ngutang. Jadi bukan negara miskin aja yang ngutang, ada juga negara kaya yang ngutang, tapi mereka itu bisa ngutang dengan syarat utangnya itu masih wajar dan masih bisa dipertanggungjawabkan. Maksud dari pertanggungjawabkan itu apa sih? Misalnya itu suatu negara kan ngutang ya, tapi dialokasikan sebagai hal yang produktif. Jadi setiap negara, ketika negara berhutang, negara itu bisa mengembalikan uangnya, juga bermanfaat buat masyarakat. Oh gitu. Gimana sih cara kita mengukur utang si suatu utang itu sehat dan wajar atau enggaknya? Nah, ini ya, salah satu alat ukur yang paling populer yaitu utang rasio utang terhadap GDP atau PDB, pendapatan domestik bruto. Cara ngitungnya itu gampang banget. Utang dibagi dengan GDP dikali 100%. Nah, itu tuh jumlah itu tuh kita bisa tahu kalau misalkan perekonomiannya baik atau enggaknya. Oh, kalau ngomong tentang rasio nih ya, rasio tertinggi itu negara apa aja sih rasio utang? Rasio utang yang tinggi itu contohnya kayak misalnya Belanda itu gede banget sampai 522%. Terus ada Inggris juga 313%. Nah terus yang ada juga dari Amerika kan kita anggap sebagai negara kaya, negara maju, tapi mereka juga utangnya tinggi sebesar 115%. Kalau rasio utang yang paling rendah? Yang paling rendah itu contohnya dari Nigeria cuma 3% doang. Terus ada dari Cina cuma 15%. Terus ternyata India cuma 19% tau. Kecil ya. Kalau negara kita rasionya itu berapa sih?
kurang tahu deh, kasih tahu kalian. Perasaan aku pernah baca deh dari sumber yang terpercaya kayaknya. Jadi pada tahun 2020, tepatnya bulan Mei, rasio utang di Indonesia itu sampai 34,5% dari GDP-nya gitu. Gimana? Paham nggak kalian? Paham sih, lumayan buat wawasan kita tentang modal asing, tentang luar Utang luar negeri. negeri. Oke, Asik sih ya. Hmm. Kayak